Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bagaimana UTS minggu lalu? Gampang apa susah? Kalau sekilas Ibu perhatikan di jawaban Ananda semua, sebagian besar sudah mampu menyesuaikan dengan pembelajaran, artinya jawaban-jawabannya sudah mendekati kebenaran, gitu ya. Hanya saja mungkin ada yang kurang penambahan nol, lupa dengan instruksi, kemudian membaca instruksi di bagan itu agak begitu tidak paham, jadi ada beberapa kesalahan. Nanti kita perbaiki di ujian akhir semester. Oke? Nah, kali ini selamat datang di mata kuliah Sistem Klasifikasi Islam. Kalau di perkuliahan kita bernama apa? Taksonomi Subjek Keislaman. Ya. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, cuma topik ini adalah bagian penting kan di ilmu perpustakaan di mana kalau semester lalu bukan, kalau semester lalu kita sudah bahas tentang klasifikasi secara umum, sebelum UTS kemarin kita sudah bahas tentang penjabaran DDC ya untuk khusus keislaman di 297. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita tahu literatur Islam itu kan kaya dan beragam. Jadi dari ada teologi, hukum, hingga sejarah Islam. Nah, dalam sistem didik biasa yang teman-teman tahu di semester lalu dan kemarin itu ada 000 sampai 900. Nah, untuk Islam itu sendiri ada di 297. Namun, sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Departemen Agama itu ada yang baru. Jadi bukan baru sih, tapi ada yang 2x0 hingga 2x9. Jadi di situ ada klasifikasi khusus. Nah, 2x0 dan 2x9 ini memberikan kita kategori yang lebih detail. Ini penting untuk memastikan bahwa koleksi di perpustakaan itu bisa diakses dan dipahami dengan baik, baik oleh peneliti, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Nah, sistem ini juga unik karena menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya istilah-istilah Arab. Bayangkan betapa mudahnya ini bagi pengguna lokal. Kata-kata seperti jinayat untuk hukum pidana, munakahat untuk hukum pernikahan, serta istilah Arab lainnya seperti zakat, fikih muamalah, membuat sistem ini sangat relevan dan mudah diakses tanpa kehilangan makna asli dari konsep-konsep Islam. Nah, kemudian di sini ada bicara tentang indeks relatif dalam sistem klasifikasi. Hampir sama dengan sebelumnya, indeks relatif adalah bagian penting dari sistem ini. Misalnya, untuk istilah haji, sistem ini tidak hanya mengarah ke klasifikasi ibadah haji, tetapi juga menyediakan subkategori yang baru. Kalau teman-teman lihat di bagan, itu ada haji ifrat, haji tamattu, haji kiran. Fitur ini atau sistem ini malah lebih spesifik, lebih cepat untuk dicari dan lebih tepat. Nah, jadi untuk klasifikasi Islam itu kalau sebelumnya kita sudah bahas dari 297 saja yang itu sangat sedikit lebih sempit ya karena tidak terlalu banyak pilihan untuk penjelasan klasifikasi Islam, tapi ada di sini Departemen Agama memperkenalkan 2X. Nah, 2X untuk Departemen Agama, 297 Perpustakaan Nasional, dan 297 dari DDC asli. Jadi, Perpustakaan Nasional, Kementerian Agama, kalau kita sekarang kan Kementerian Agama namanya, itu sudah mengembangkan 297 itu tadi. Tapi kalau notasi yang asli dari 297 saja, itu sangat sempit, banyak pilihan, tidak begitu banyak pilihannya. Nah, manfaatnya jadi keberagaman dalam klasifikasi ini mendukung literatur Islam secara lebih detail, tetapi tentu ada tantangannya. Jadi kita akan diskusikan nanti. Nah, jadi ini seperti yang teman-teman lihat di sini ada subjek Al-Qur'an. Kemudian subjek Al-Qur'an untuk notasi 2X itu 2X1. Kemudian subjek Al-Qur'an untuk notasi 297 untuk yang PNRI 2X7.1. Dan kalau di DDC malah 2X9 297.122. Ini semuanya benar, tapi teman-teman perlu konsistensi. Misalnya nanti teman-teman menjadi
pustakawan di suatu, lembaga pendidikan tinggi misalnya, itu bisa menggunakan yang lebih spesifik atau lebih detail. Nah, jadi, pertama tentu identifikasi notasi asal dulu. Jadi misalnya tentukan notasi sistem klasifikasi asal misalnya 2x kah atau 297. Kemudian terapkan rumus konversi. Gunakan rumus matematika untuk mengkonversi notasi dan sistem target dan verifikasi hasil. Jadi cek lagi di bagan apakah sudah sesuai dengan yang, koleksi yang kita, hendaki atau belum. Kemudian sesuaikan dengan manual. Nah, teman-teman harus bisa mengidentifikasi ini cocoknya untuk perpustakaan akademis, kalau perpustakaan khusus kah, perpustakaan umum, atau perpustakaan digital. Nah, mungkin lebih kalau untuk akademis, teman-teman diarahkan untuk memilih yang 2S. Contoh, misalnya kampus kita itu dia lebih memilih 2x0, 2x sampai 2x9. Kalau perpustakaan umum itu seperti PNRI atau perpustakaan daerah, kecenderungannya dia menggunakan yang notasi 297. Nah, kalau perpustakaan khusus, tinggal dilihat perpustakaan itu spesifiknya ke yang mana. Kalau perpustakaan itu misalnya perpustakaan khusus koleksi siapa, misalnya Buya Hamka, di situ dihendaki juga 2X karena beliau kan ulama Minangkabau begitu kan, karena koleksi beliau tentu lebih banyak tentang koleksi keislaman misalnya. Nah, ya udah kita pilih yang 2X. Tapi kalau perpustakaan umum itu kita cenderungnya menggunakan 297 saja agar pertama pengelompokan koleksinya tidak begitu membingungkan karena harus menyediakan rak untuk 2X. Yang kedua, koleksinya bisa dimasukkan ke rak 297 saja begitu. Nah, ini perbedaannya mungkin. Jadi kayak bagian klasifikasi Islam ada 2x0 sampai 2x9. Kalau di bagian klasifikasi Islam untuk PNRI yang dikembangkan oleh PNRI ada 297 sampai 297.9. Tapi untuk keterangannya 2x0 itu adalah Islam untuk umum, kemudian 297.1 adalah Al-Quran dan ilmu berkaitan, dan seterusnya. Sama saja, tapi mungkin pengembangannya lebih berbeda. Nah, untuk implementasinya, ini contoh. Di sini contohnya untuk subjek sederhana dulu. Nah, teman-teman nggak lupa kan jenis subjek? Ada subjek apa saja? Oh iya benar, subjek dasar, terus subjek sederhana, subjek majemuk, kemudian kompleks. Nah, untuk hal ini itu ada subjek sederhana. Di situ ada kamus Islam. Kenapa sederhana? Karena Islam sebagai subjek, kamus sebagai fasetnya. Ya kan. Nah, kemudian 297 itu adalah untuk Islam, 297.03 penambahan tabel 1 untuk kamus. Jadi karena di 297 itu dikehendaki 03, jadi kayak rumus formulanya adalah 03 ya berarti 297.03 bukan 297.3. Karena 297.3 itu sudah untuk sudah untuk Islam dan ilmu sosial, bukan untuk kamus Islam gitu. Sama halnya dengan 2x0 untuk Islam, jadi 03 itu penambahan tabel 1, berarti 2x0 itu untuk Islam, 03 itu untuk penambahan tabel 1 untuk kamus, jadi di sini 2x0.03, bukan 2x0.3. Begitu. Oke, Islam dan adopsi anak. Di sini hampir sama. Di sini oke, coba kita diskusikan. Di sini sebenarnya subjeknya majemuk atau kompleks? Ya. Oke, ini sebenarnya subjek kompleks ya. Jadi di situ Islam ada subjek dasar, adopsi anak itu subjek dasar juga karena dia terdiri dari 2 subjek dasar itu adalah subjek kompleks.
Oke, kemudian di bagan itu ada instruksi, katanya untuk Islam dan ilmu sosial itu tambahkan pada angka dasar 297,3 dan angka yang mengikuti 3 pada 300 sampai 399. Jadi Islam itu kan eh, dan ilmu sosial itu kan 297,03. Kemudian adopsi anak itu di angka 39 di notasi 362,734. Jadi eh, karena sudah ada 303 gitu kan dan instruksinya hanya menambahkan angka setelah angka 3, berarti angka yang ditambahkan itu hanya 62734 gitu. Berarti 2x0 atau 297,03,62734 gitu. Oke, sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di kelas. Jadi saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.